mau membahas sesuatu yang terkait dengan Dito Aryo Tejo, dan ini tumben-tumbennya mantan Wakapolri Ugroseno membuat satu tweetan yang mengingatkan pada kasus BTS. Kita tahu bahwa bahwa Dito Aryo Tejo sebagai Menpora pernah mengembalikan uang 27 miliar. Itu dari BTS. Kalau mengembalikan uang, rasanya kok bisa tidak terkait kasus itu. Ibarat kata dapat uang gede, lalu tiba-tiba pura-pura tidak tahu dari mana sumber uangnya. Kan aneh bin ajaib rasanya. Nah, ini diingatkan oleh Ugroseno, luar biasa. Kita bacakan beritanya ya. Oke, ini postingan Ugroseno soal Dito Aryo Tejo terima uang korupsi BTS banjir dukungan. Oke, coba kita bacakan. Republik Merdeka mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno baru-baru ini membeberkan kasus yang menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo alias Dito Aryo Tejo dalam kasus proyek pengadaan menara base transceiver station BTS 4G. Dalam hal itu diungkapkan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Ugroseno menampilkan foto pribadinya dengan berseragam lengkap kedinasan Polri yang disertai dengan pernyataan bertuliskan, kasus korupsi BTS penerima uang hasil kejahatan sebesar 27 miliar yang diterima saudara Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI tidak diproses ke pengadilan, ya. Bukan tidak diproses pengadilan, tidak diproses ke pengadilan. Padahal sudah cukup memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, jungto pasal 480 KUHP. Penada uang hasil korupsi sama dengan penada HP curian. Apakah masih ada equality before the law di Indonesia, dikutip RMOL Minggu 1 Juni 2025. Luar biasa. Jadi pasal 33 coba kita lihat Undang-Undang Nomor 31 ya, tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan coba kita lihat pasal tadi berapa? Pasal 33. Ya, bunyi pasal 33 itu kita buka ya. Nih, pasal 33. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ini kayaknya agak berbeda ya. Saya kira bukan pasal 33 barangkali. Pasal oke lah. Rupanya kalau pasal 33 nggak cocok Pak Presiden, Pak Ugroseno. Kemudian coba kalau kita pasal 440 KUHP ya. Pasal 480 KUHP. Apakah cocok atau tidak? Nah ini pasal 480 KUHP mengatur tentang tindak pidana penadahan. Pasal ini menjerat siapa saja yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima hadiah benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan. Selain itu, pasal ini juga menjerat orang yang menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan benda tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Ya, pasal penadahan. Tapi kalau pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 tadi sepertinya belum tepat ya. Sepertinya belum tepat kalau pasal digunakan pasal 31 tadi. Nanti kita lihat ya. Jangan-jangan maksudnya pasal 31 mungkin ya. Pasal 30
Nanti kita bahas ya. Menpora Dito Aryo Tejo sebelumnya pernah membantah tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan politikus Golkar tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat Rabu 11 Oktober 2023. Dito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui siapa Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan seperti yang diberitakan oleh media. Hakim Fahzal pun menjelaskan alur pengamanan perkara berdasarkan keterangan dari saksi, yaitu Irwan merupakan perantara dari Dirut Bakti Anang Ahmad Latif untuk memberikan saweran ke beberapa pihak untuk menutup kasus BTS. Jadi Irwan diperintah oleh Anang kemudian diberikan melalui Galumbang Menak, Galumbang bawa si Resi datang ke tempat saudara. Makanya perlu kami konfirmasi dengan saudara, kata hakim menjelaskan. Jadi kalau umpamanya saudara membantah itu hak saudara, tegas Fahzal. Dito Aryo Tejo kembali membantah seluruh keterangan yang menyebutkan namanya terlibat dalam pengamanan perkara tersebut. Ia mengaku hanya bertemu 2 kali dengan Galumbang Manak untuk persoalan bisnis. Itu enggak benar itu, tanya hakim. Tidak benar yang mulia, tukas Dito. Terkait postingan Ugroseno tersebut, Dito juga belum mengomentari atau memberi tanggapan, namun unggahan itu dibanjiri komentar dukungan dari netizen. Mantap Jenderal, teruslah bersuara untuk keadilan di negeri kita, tutur akun Nasruddin TV. Menyala Jenderal, salam dari warga Poso Pak, God bless you, timpal akun Evelyn Park _17 ya, Evelyn PRK _17. Malah jadi menteri lagi, luar biasa kan Pak, tulis akun Dehoman. Hukum hanya berlaku untuk rakyat jelata, timpal akun Gusindrasta. Hampir seluruh komentar netizen memberikan dukungannya kepada Ugroseno. Hingga berita ini dibuat, unggahan tersebut telah mendapatkan 932 likes. Kalau dibuka sekarang mungkin likesnya udah makin banyak ya. Ya saudara sekalian, luar biasa ya. Memang tidak ada angin, tidak ada hujan. Ugroseno ngomong seperti ini luar biasa. Tapi ya gimana ya, kok bisa kembalikan uang 27M. Saya pernah bertemu dengan lawyernya, dan lawyernya juga mengindikasikan keterlibatan pihak lain yang sekarang juga tergabung dalam kabinet Prabowo. 3 orang menteri yang dia indikasikan juga terlibat dalam kasus BTS ini. Luar biasa ya. Dan kalau kita sebutkan namanya, ya tentu ini berbahaya karena akan menjadi serangan balik sebagai fitnah atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tetapi ya yang merasa mendapatkan saweran BTS, ya sudahlah, biar nanti dia gatal-gatal sendiri. Karena kalau saya identifikasi ya yang dapat itu ya dulunya pernah menjabat di jabatan lain. Ya intinya proyek pengamanan ini kan pasti akan melibatkan ragam kekuasaan lah. Tidak mungkin hanya satu cabang kekuasaan saja. Selalu begitu kan? Pengamanannya di cabang kekuasaan yang lain. Tapi sayang ya, hanya Johnny Plate yang kelihatannya pejabat yang kena. Yang lainnya aman-aman saja. Terutama di cabang kekuasaan lain. Jadi ini menarik sekali karena kok bisa orang yang diduga menerima uang hasil korupsi masih jadi menteri. Dan ketika kasus itu meruyak, nggak diganti. Hebat negara ini memang ya. Coba kita baca komentar, bukan baca komentar, siapa dia Dito ya. Yang jelas dia menantu seorang kuat di Republik ini ya.
Kita bacakan Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo atau lebih dikenal Dito Aryo Tejo lahir 25 September 1990. Oh my god, 20 tahun di atas saya ya. Usianya lebih muda, merupakan seorang politikus Indonesia yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Golongan Karya, berusia 32 tahun 190 hari saat dilantik. Ia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga termuda sejak Supeno dan Menteri termuda setelah berakhirnya Orde Lama. Ia juga menjadi orang kelahiran dasawarsa 90-an pertama yang menjadi menteri. Oh my god ya. Latar belakang dan pendidikan. Lahir dari pasangan Ari Prabowo Aryo Tejo dan Arti Laksmigati Aryo Tejo. Dito merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah Direktur Utama PT Aneka Tambang sejak 2017 hingga diberhentikan pada 2019 ya. Kakek Dito, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Sri Bimo Aryo Tejo, pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Filipina tahun 73-77. Dua kakak Dito yaitu Aryo Prakoso Aryo Tejo dan Dwi Lestari Pramesti Aryo Tejo. Dito menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Tarakanita 2 Jakarta, melanjutkan di SMP Al Azhar Jakarta, kemudian ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Jakarta dan lalu menamatkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2012. Luar biasa ya. Karir profesional dan wirausaha, tidak sedikit berbagai jenis usaha yang Dito rintis, mulai dari usaha bidang energi, pertahanan, co-working space dan startup yang tergabung dalam sebuah induk perusahaan bernama Grupara Ventures diarsipkan. 2019 517 di Wayback Machine. Apa kok diarsipkan? Di samping itu ia juga menjadi komisaris utama di sejumlah perusahaan yaitu PT Kartika Kara Eka Nusa serta Shailendra Pangan Indonesia. Pada akhir tahun 2021 Dito bersama Raffi Ahmad, dia lagi, dan juga CEO Prestige Motor, Rudi Salim berkolaborasi membentuk dan membesarkan Rans Sport. Dito juga menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC. Pada April 2022 Dito dipercaya untuk masuk ke dalam jajaran tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Dito merupakan anggota tim ahli yang termuda dari 7 anggota lainnya. Kemudian dia menikah dengan Nina Kirana Rizkiana pada 31 Maret 2018. Mereka memiliki seorang putri bernama Sadia Kira Nadasana ya. Dan konon katanya mertuanya ini orang pebisnis hebat ya, pemilik travel haji kalau tidak salah. Kelahirannya sama dengan lahir Aryo Bimo Nandi. Kelahirannya sama dengan Noval. Noval Fikri ya. Allahu Akbar ya. Kemudian orang tua, pekerjaan ya tidak diketahui ya. Kalau kita lihat mertua Dito Aryo Tejo adalah Fuad kalau nggak salah. Fuad, nah ini ya. Ini sosok Fuad Hasan Masyur, mertua Dito Aryo Tejo. Beliau ini adalah mahtur kalau tidak salah ya. Oke. Luar biasa ya. Harta kekayaan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo belakangan menjadi sorotan pasalnya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan baru-baru ini. Dito mencatatkan sebagian hartanya sebagai hadiah. Luar biasa ya. Kekayaan yang bersumber dari hadiah itu terdiri dari 4 bidang tanah dan bangunan serta 1 unit mobil mewah yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Perinciannya yaitu tanah dan bangunan seluas 3.623 meter persegi di Jakarta Timur, hadiah ya, harganya 114 miliar. Tanah dan bangunan seluas 488 meter persegi di Kabupaten Kota, hadiah, nilainya 10 miliar, luar biasa. Tanah dan bangunan di Jakarta Pusat, hadiah, nilainya 17 miliar lebih. Tanah dan bangunan 20 miliar, hadiah juga. Mobil Toyota Alphard, hadiah juga 900 juta. Total Dito memiliki harta kekayaan 282 miliar, luar biasa. Oh my god ya. Angka yang fantastis di usia Dito yang baru menginjak 32 tahun.
Terkait ini Dito pun angkat bicara, dia bilang harta kekayaan yang bersumber dari hadiah itu merupakan pemberian orang tua. Dari 5 aset tanah, 4 diantaranya adalah pemberian dari orang tua. Jadi memang posisinya hadiah, kata Dito. Namun kita juga lagi tanya ke pihak hukum karena kemarin pas kita mau input, kalau hibah itu harus ada aktanya kan, karena aset ini langsung diberikan orang tua untuk istri saya. Makanya kami tulisnya sebagai hadiah, tuturnya. Luar biasa. Oke saudara sekalian ya. Jadi begini, kalau kita mau menunjuk pejabat publik, kalau ada kontroversinya kok masih diangkat, ya itulah itu hebat ya. Paling tidak berarti dia punya peranan dalam proses pemenangan, entah sebagai donatur atau sebagai tim sukses, I don't know exactly ya. Begitu sobat RH sekalian. Jadi apakah akan ditindaklanjuti cuitan dari Ugroseno ini? Ya kita nggak ngerti lah ya. Jadi saya hanya membacakan cuitan ini sebagai sesuatu hal yang menarik tentunya. Coba kita bacakanlah komentar sobat RH sekalian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ijazah palsu, kapan beda buku di DPR, kapan beri ke presiden, kapan seminarkan, kapan reformasi Polri, BIN, TNI, jaksa, hakim, agar DPR dan presiden tahu saat ini pura-pura tidak tahu, rakyat banyak menanti. Mantap, maju terus. Kemudian penguasa selalu berganti dari masa ke masa, tetapi Indonesia dari 10 tahun ke belakang hanya periode itu yang membuat rakyat terasa terpinggirkan. Tapi kali ini izinkan rakyat bebas dari tekanan rezim lama. Tak bakalan terproses hukum bila Kapolri masih yang sekarang ini. Sayangnya telinga dan matanya bahkan hatinya pun tertutup dalam penegakan hukum sebagai contoh kasus pagar laut. Ya tapi nggak bisa bro menyalahkan Kapolri, ini persoalan Prabowo Subianto. Kalau dia mau menegakkan hukum kan hukum di tangan dia. Bukan di tangan Kapolri, di tangan seorang presiden sebenarnya kalau kita mau jujur. Jadi kita menyalahkan Listio Sigit, padahal Listio Sigit hanya bawahan saja. Ya, primus inter parosnya Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto berbusa-busa bicara memberantas korupsi, tapi ada menteri yang bermasalah dia angkat juga. Kan berat. Makanya terus terang ketika diskusi di tempat Habib Rizik saya mengatakan, saya sampai sekarang nggak tahu apa yang kita mau kesimpulkan soal Prabowo Subianto ini. Ya, jangan sampai ya, tapi paling tidak saya bilang Habib Rizik punya personal relationship lah dengan teman-teman atau dengan anak buah Prabowo. Beda kalau dengan kekuasaan Jokowi dan PDIP yang barangkali nggak ada koneksinya sama sekali, not connected. Tetapi kan personal relationship saja tidak cukup. Kita harus jelas sikap kita dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, pemberantasan korupsi, dan ini yang menurut saya belum jelas ya, apa sikap Habib Rizik terhadap pemerintahan Prabowo. Jangan sampai kemudian Habib Rizik misalnya puas dengan PDIP tidak ikut dalam pemerintahan, walaupun kita tahu dulu pemerintahan yang mencelakakan dalam tanda kutip memenjarakan Habib Rizik adalah pemerintahan yang didukung oleh PDIP. Tapi pemerintahan yang sekarang pun sebenarnya juga pemerintahan yang mendukung Jokowi sama. Jadi kalau kita bicara mengenai eksekutornya ya Jokowi, dan Jokowi kemudian sekarang mendukung Prabowo Subianto. Makanya saya bilang, waduh, enggak paham lah saya ya. Kita harus betul-betul berpikir bahwa pemerintahan yang amar ma'ruf nahi mungkar itu harus jelas, dan kita pun harus amar ma'ruf nahi mungkar juga. Jadi kalau seandainya Prabowo Subianto masih menggunakan orang-orang yang diduga korup di kabinetnya, kemudian tidak melakukan penegakan hukum yang baik dengan memerintahkan Kapolri misalnya, ya sebenarnya kita bisa kritik Prabowo-nya. Jangan sampai Prabowo Subianto tiba-tiba lepas tangan seolah-olah masalah ini hanya di Jokowi saja. No, but because the president is Prabowo Subianto, not Jokowi anymore. Walaupun Jokowi barangkali diduga banyak mempengaruhi
masih bergentayangan tangan-tangannya. Tapi the president is Prabowo Subianto, dan Prabowo yang disumpah ya sebagai presiden untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai presiden Republik Indonesia. Kan begitu harusnya. Kemudian puluhan tahun diamati, rasanya kekuasaan tertinggi adalah oligarki ya, karena presiden tidak mandiri memberhentikan menteri, Kapolri dan Panglima TNI. Oligarki dengan uangnya bisa dikendalikan NKRI. It could be possible ya. Bongkar aja korupsi yang di Kementerian Bos bila ada, jangan bongkar-bongkar ijazah orang, dah hukum pidananya, privasi orang. Gak ada privasi. Justru ijazah ini an entry point ya. Oke. Apalagi ya? Mari Pak Prabowo dampingi rakyatmu, antarkan rakyatmu menuju apa yang diinginkan. Tunjukkanlah bahwa Anda bisa dipercaya rakyat. Dengarkanlah suara-suara kritis. 5 tahun bisa menentukan maju tidaknya negeri ini. Ya, jangan hanya omon-omon saja memberantas korupsi. Lama-lama orang ditangkap juga. Ya kan? Oke. Menteri Jokowi banyak yang bermasalah. Periksa Jokowi, dia terus harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pesimis dengan Prabowo, cuman ya hanya dia satu-satunya harapan. Iyalah, ya dia harapan. Tetapi sekali lagi, jadi kalau misalnya bicara tentang rating approval Prabowo itu ya kira-kira 60% saja, enggak 80%. Karena ketika kita bicara 80%, yang cukup pun dibuat masuk juga, kacau juga sih kira-kira. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita bahwa ya memang tetap harus diperjuangkan. Ini luar biasa ya, selamat buat Pak Ugroseno ya atas tweet seperti ini. Harus lebih banyak orang-orang yang memperingatkan negeri ini. Dan susahnya adalah orang-orang yang lurus, yang baik dan lain sebagainya itu berada di luar pemerintahan. Tapi mungkin gak bisa juga ya kalau di dalam pemerintahan dan pemerintahannya korup, ya dia akan larut juga akhirnya. Begitu sobat era sekalian. Saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi pernyataan dari Ugroseno adalah kasus korupsi BTS, penerima uang hasil kejahatan sebesar 27 miliar yang diterima oleh saudara Dito Aryo Tejo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI tidak diproses ke pengadilan. Padahal sudah cukup memenuhi unsur pasal 3. Oh, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 bukan pasal 33. Makanya kok kalau pasal 3 ya. Jadi pasal 3 bukan pasal 33, ini salah ketik. Pasal 3 itu bunyinya adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itu yang benar ya. Gitu. Kemudian jungto pasal tadi 480 KUHP tentang penadahan. Penadah uang hasil korupsi sama dengan penadah HP curian. Apakah masih ada equality before the law di Indonesia? Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Ugroseno SH, Wakapolri 2012-2014 itu ya. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ugroseno ini menjadi perhatian juniornya di kepolisian walaupun pesimis juga ditindaklanjuti ya. Barangkali Dito termasuk orang yang memiliki saham bagi kemenangan Prabowo Subianto. It could be possible ya, maybe his father-in-law, I don't know exactly. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.